Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, YouTuber favorit kalian. Nama aku Ira Nunandale, dan tahukah kalian, tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti alam semesta lah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Halo semua teman manifesting, ketemu lagi sama Kak Ira di channel YouTube ini. Di video kali ini Kak Ira akan bahas rahasia Neville Goddard biar kamu bisa memanifestasi hubungan impian kamu dengan jauh lebih cepat. Kalau kamu lagi menunggu kabar dari seseorang atau memanifestasi pasangan yang benar-benar mencintai kamu dan setia sama kamu, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Tapi sebelumnya Kak Ira mau bahas dulu siapa itu Neville Goddard dan apa itu The Law of Assumption. Mungkin kalian sudah sering mendengar nama Neville Goddard, tapi kalian nggak kenal atau nggak tahu siapa sih Neville Goddard. Nah, Kak Ira bakal bahas siapa itu Neville Goddard dan apa itu The Law of Assumption. Neville Goddard adalah seorang guru spiritual dari abad ke-20 yang mengajarkan bahwa imajinasi kita adalah alat yang paling kuat untuk menciptakan realitas. Salah satu ajaran terbesarnya adalah tentang The Law of Assumption, yaitu hukum bahwa apa yang kamu asumsikan sebagai benar akan benar-benar menjadi kenyataan. Nah, contohnya begini, kalau kamu asumsiin diri kamu sebagai seseorang yang benar-benar dicintai, seseorang yang benar-benar disukai, kamu akan benar-benar menarik situasi, kejadian, dan orang-orang yang mencerminkan keyakinan itu. Dan sebaliknya, kalau kamu berpikir atau berasumsi bahwa kamu adalah orang yang ditolak atau orang yang tidak dicintai atau gak mungkin bakal balikan sama dia, itulah yang akan kamu alami terus-menerus. Neville percaya kita tidak menarik apa yang kita inginkan. Kita menarik apa yang kita asumsikan sebagai suatu kenyataan. Oke, sekarang kita masuk ke 3 langkah memanifestasi hubungan berdasarkan ajaran Neville Goddard. Ayo teman-teman catat dan kita mulai prakteknya. Langkah yang pertama, pilih realitas yang ingin kamu jalani. Pikirkan hubungan seperti apa yang kamu mau. Jangan fokus ke siapa orangnya dulu, tapi ke perasaan yang ingin kamu miliki. Tanya ke diri kamu sendiri, bagaimana ya rasanya kalau aku sudah memiliki pasangan yang benar-benar mencintai aku? Apa ya yang aku lakukan setiap hari sebagai seseorang yang sedang dicintai? Nah, kalau Kak Ira bisa kasih contoh afirmasi, contohnya, aku sangat bersyukur dan bahagia saat ini. Aku sedang menjalani hubungan yang sehat, penuh cinta dan saling menghargai. Langkah yang kedua, gunakan imajinasi dan teknik SATS. Neville Goddard menyarankan teknik yang disebut SATS, State Akin to Sleep. Artinya kamu masuk ke kondisi setengah tidur atau relax sebelum benar-benar tertidur. Jadi maksudnya pada saat kita ngantuk berat, saat kita hampir tertidur, maksudnya seperti itu. Di saat kamu ngantuk berat itu atau kamu hampir tertidur, kamu visualisasikan bahwa kamu sudah bersama pasanganmu. Sekali lagi, ketika kamu sudah ngantuk berat, kamu hampir tertidur, kamu visualisasikan pasanganmu. Bayangkan kalau kalian itu sedang duduk bareng, dia bilang, aku cinta banget sama kamu ya. Kamu bayangin dia bilang, aku cinta banget sama kamu. I love you. Dan ketika kamu mendengar itu, kamu merasa tenang, kamu merasa bahagia, dan kamu merasa dicintai banget. Kuncinya itu bukan di gambarnya, tetapi di perasaannya. Neville bilang, feeling is the secret. Kalau kamu merasa seolah-olah itu sudah terjadi, maka semesta akan menyusun realitasmu sesuai dengan perasaanmu. Langkah yang ketiga, berpikir dan bertindaklah seperti itu sudah benar-benar terjadi.
Kalau kamu benar-benar percaya bahwa kamu sudah dicintai, kamu tidak akan gelisah. Kamu tidak akan mengecek HP setiap menit dan overthinking. Dia ngechat nggak ya? Dia suka nggak ya? Aduh, dia... Tunjukkan lewat sikapmu bahwa kamu sudah bahagia. Jalan lebih percaya diri, terus mengucapkan terima kasih atas setiap harilah bangun dari tidur. Kapanpun kamu punya waktu, kamu mengucapkan syukur dan berterima kasih atas cinta yang sudah kamu dapat sekalipun kamu belum mendapatkannya, tetapi kamu mengucapkan terima kasih dan mempercayai bahwa apa yang ada di kepala kamu atau apa yang divisualisasi kamu itu sebagai suatu kenyataan. Kamu mempercayai itu dan kamu mengucap syukur atas itu. Setiap hari dari awal kamu bangun sampai kamu tertidur, kamu mengucap syukur karena kamu saat ini benar sudah dicintai, sudah disayangi, kamu mendapatkan pasangan yang luar biasa seperti apa yang sudah kamu gambarkan di kepala kamu, dan tersenyumlah dengan bahagia karena kamu sudah memiliki itu. Ingat, kalau kamu sudah bisa memegangnya dalam pikiran kamu sudah memeganginya di realitas kamu, itu aja. Kalau kamu sudah bisa menciptakan realitas di dalam pikiranmu, maka sebenarnya kamu sudah benar-benar menciptakan realitasmu di kenyataan sekarang ini. Ingat, ada kesalahan umum yang harus kamu hindari saat kamu memanifestasi pasangan. Banyak orang gagal memanifestasi pasangan mereka itu karena mereka itu fokus pada kekurangan. Mereka fokus pada cerita-cerita lama mereka. Mereka fokus melabeli diri mereka sebagai orang yang selalu dihianati atau orang yang tidak dicintai. Nah, ketika kita fokus pada kekurangan itulah yang akhirnya kita tidak bisa memanifestasi pasangan impian kita, tetapi kita malah memanifestasi cerita yang tidak kita inginkan yang pernah terjadi di masa lalu atau cerita-cerita menyakitkan lainnya. Karena ingat, berpikir sama dengan perintah. Alam semesta itu takluk banget, patuh banget. Jika kamu berpikir apa, ya itulah yang bakal alam semesta berikan. Dan perhatikan, dominan pikiran apa yang paling kamu pikirkan ya. Maksudnya, apa yang paling dominan kamu pikirkan selama ini. Jika kamu memikirkan tentang sesuatu yang menyakitkan, ya itulah kenapa hal-hal yang kamu inginkan tuh belum terjadi, karena alam semesta tuh masih sibuk memanifestasi sesuatu yang paling banyak kamu pikirkan. Jadi tinggal pilih, mau lebih fokus ke cerita baru atau ke realitas baru yang kamu inginkan berupa pasangan, entah itu berupa pekerjaan, keuangan, atau kesehatan, atau kamu malah berfokus tentang dendam kamu atau sesuatu yang menyakitkan di masa lalu. Kesalahan berikutnya adalah terlalu ngotot dan ingin cepat-cepat buat ke manifest. Nah, padahal kan kamu lagi memanipulasi pikiran bawah sadar kamu bahwa kamu sudah punya, sedangkan keinginan kamu itu semakin memberi sinyal atau tanda bahwa kamu belum memilikinya kan. Nah, itu yang bikin kacau manifesting kita. Jadi santai aja, makin kamu relax itu makin baik. Kesalahan umum lainnya adalah gonta-ganti afirmasi karena merasa kok belum ke manifest ya, kayaknya ini belum powerful deh, kayaknya nggak powerful deh, kayaknya bukan ini deh, kayaknya aku harus ganti teknik yang lain deh. Nah, karena kita tidak fokus, kitanya kitanya tidak sabaran, akhirnya yang dimanifest oleh alam semesta itu bukan lagi goal kita, tetapi teknik manifesting. Karena di pikiran kita, aduh teknik apa lagi ya, yang lebih powerful teknik apa lagi ya gitu. Nah, akhirnya alam semesta bukannya memanifest keinginan kita, malah memanifest teknik-teknik lainnya yang harus kamu coba kan gitu. Makanya hati-hati banget terhadap apapun yang kita pikirkan, karena apapun yang kita pikirkan itu adalah permintaan. Jadi bingung, kayak kalian tuh bertanya, Kak Ira kenapa belum work ya? Ya karena sebenarnya kunci manifesting itu bukan tekniknya, tapi kuncinya itu adalah keyakinan dan konsisten. Itu yang bahkan kalau kamu nggak yakin, kamu cuma berafirmasi berulang kali pun itu bakal jadi keyakinan. Apalagi kalau dari awal kamu sudah meyakini itu dan kamu konsisten. Semesta tidak butuh kamu melakukan banyak hal seperti mengejar dia, nangis-nangis, cengeng-cengeng, terus stalking,
media sosialnya dia, enggak. Semesta nggak ingin kamu melakukan banyak hal untuk dia. Semesta hanya merespon state of being kamu. Kamu cukup duduk cantik, duduk manis, atau duduk ganteng, duduk tampan, dan ini mainkan di pikiran gitu. Ciptakan realitas di pikiran kamu. Semesta mau kamu seperti itu. Kalau kamu menjadi versi diri yang sudah dicintai, maka realitas fisik akan mengejarnya. Jadi kebiasaan kamu yang kalau suka sama orang, kamu suka ngejar dia, chat dia duluan, atau ngelakuin apapun buat dia. Enggak sayang. Alam semesta nggak mau kamu kayak gitu lagi. Alam semesta cuma mau kamu duduk manis. Apapun jenis kelamin kaliannya, cukup kalian ciptakan realitas di pikiranmu. Udah, itu aja sayang. Itu aja. Nggak ada tapi-tapi. Udah, itu aja. Oke? Ikutin apapun yang Kak Ira katakan di video ini. Dan silakan kamu komen ya. Silakan kamu tulis. Kak Ira, aku bakal datang lagi untuk menceritakan keberhasilan aku dengan segera. Sekali lagi, setelah kamu tonton video ini, kamu tulis, Kak Ira, aku balik lagi untuk menceritakan kesuksesanku dalam memanifestasi pasanganku. Kayak gitu. Tulis itu. Dan percayalah, kamu pasti balik lagi ke channel Kak Ira untuk menuliskan kabar baik. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan rahasia memanifestasi menurut Neville Goddard. Praktiknya kapan sayangku? Prakteknya mulai malam ini ya sayangku. Praktiknya mulai malam ini. Kalau kamu ingin hasilnya lebih cepat tapi dengan santai ya, lakukan mulai malam ini dan praktikan teknik SATS sebelum tidur. Kan enak tuh sebelum tidur kita membayangkan dia berkata, "Aku cinta padamu sayangku, tidur ya." Enak kan? Daripada kita sebelum tidur kita mikirin, aduh besok aku ngapain aja, aduh si dia benci banget sama aku, kenapa aku harus gini, aduh kerjaan aku gimana ya. Sayang, cukup membayangkan dia berkata, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, selamat tidur sayangku. Seperti itu. Dan kamu harus percaya ini, jika semua hal yang kamu inginkan itu sudah terjadi di dalam pikiranmu, maka percayalah, realitanya pasti akan terjadi. Jadi santai sayangku ya. Realitanya itu pasti akan terjadi 100% sama, atau yang bakal datang itu bakal mirip karena Kak Ira sudah membuktikannya. Nah, itu dia video Kak Ira kali ini. Jangan lupa kalian komen seperti yang Kak Ira katakan tadi. Dan Kak Ira akan tetap menyemangati kalian satu persatu. Dan selalu Kak Ira asumsikan setiap orang yang komen, ya, setiap orang yang like pasti mendapatkan impiannya dengan jauh lebih cepat, atau memanifestasi impiannya jauh lebih cepat. Akhir kata, saya Ira Nonandala, YouTuber favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!